warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video teknik laboratorium milik kelompok kami dengan anggota saya sendiri Alfia Rizka Nur Putri dengan NPM 24320015 dan rekan saya Asyafa Febrianti dengan NPM 24320005. Saya Fadilah Putri Perwitasari dengan nomor NPM 24320013. Saya Wafik Azizah dengan NPM 24320002. Simak videonya ya. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan APD dengan baik dan benar. Yang pertama ada jas laboratorium. Jas laboratorium ini digunakan untuk melindungi tubuh dan pakaian dari bahan kimia atau cairan berbahaya lainnya. Nah, untuk perempuan yang berhijab, alangkah lebih baiknya jika hijabnya itu dimasukkan agar terlihat rapi. Yang kedua ada masker. Masker ini berfungsi untuk mencegah terhirupnya gas beracun, debu, atau partikel mikroorganisme yang bisa membahayakan saluran pernapasan. Yang ketiga ada sarung tangan. Sarung tangan di sini melindungi tangan dari bahaya bahan kimia berbahaya, panas, atau terkontaminasi biologi selama praktikum. Dan yang terakhir, penggunaan sepatu laboratorium. Sepatu di sini berfungsi untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia atau benda tajam, serta mengurangi resiko tergelincir saat melakukan praktikum. Yang selanjutnya adalah MSDS. KOH merupakan senyawa yang memiliki kelas bahaya toksisitas akut, sehingga sangat berbahaya jika tertelan ataupun terkena kulit. Tindakan pertolongan pertama jika terhirup KOH yaitu memindahkan korban ke udara segar dalam posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika KOH terkena di mata, maka bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lalu jika terkena pada kulit agar tidak iritasi, segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi, lalu dibilas dengan air. Kemudian Job Safety Analysis. Judul dari Job Safety Analysis pada praktikum ini yaitu labelisasi bahan kimia dan pembuatan larutan. Kemudian alat perlindungan diri yang digunakan dalam praktikum ini yaitu sarung tangan, masker, jas laboratorium, dan sepatu yang tertutup. Kemudian pada cara kerja yang pertama yaitu menggunakan APD dengan lengkap dan benar, kemudian menghitung kebutuhan bahan yang akan digunakan untuk membuat larutan stok KOH ini, dan menyiapkan alat dan bahan berupa 5,6 gram KOH 1 molar, 100 ml Aquades, labu ukur dengan ukuran 100 ml, gelas beker ukuran 50 ml, neraca Ohaus, corong kaca, spatula, dan batang pengaduk. Lalu selanjutnya kita melakukan labelisasi pada bahan kimia dengan mencantumkan nama larutan, konsentrasi, dan tanggal pembuatan. Bahan utama yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu KOH atau kalium hidroksida. Kalium hidroksida atau KOH adalah senyawa kimia yang merupakan basa kuat dan juga dikenal sebagai potas kaustik atau kalium hidrat. Senyawa ini berwujud padatan putih atau kekuningan, tidak berbau dan mudah larut dalam air. Nama produk dari senyawa yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu kalium hidroksida. Nomor produk atau nomor CAS-nya tidak tertera. Lalu, kalium hidroksida memiliki peringatan bahaya. Lambang bahaya yang tertera pada KOH yaitu korosif, yang berarti dapat menghancurkan barang atau benda yang terkena dengan KOH. Lalu ada iritan yang berarti dapat menyebabkan iritasi. Kode produk ini sendiri yaitu C508333 dengan merek dari brand Merck. Rumus kimia yaitu KOH dengan massa 1 kg. Bahan yang digunakan selanjutnya yaitu Aquades yang berfungsi untuk melarutkan padatan KOH. Lalu ada alat pertama yaitu labu ukur. Labu ini digunakan untuk mengukur konsentrasi dengan ketelitian yang tinggi. Dalam praktikum ini, labu ukur digunakan untuk menghomogenkan KOH dengan Aquades.
Yang selanjutnya ada corong kaca yang berfungsi sebagai alat pembantu untuk memindahkan larutan dari gelas beker ke dalam labu ukur dan botol. Lalu ada spatula yang berfungsi untuk mengambil KOH dari dalam wadah ke dalam gelas beker. Selanjutnya ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk serta melarutkan KOH di dalam gelas beker bersama Aquades. Selanjutnya ada botol kaca yang akan digunakan sebagai botol reagen. Neraca OH digunakan untuk menimbang padatan KOH yang telah diperhitungkan dalam stoikiometri untuk proses pembuatan larutan. Alat yang terakhir yaitu gelas beker yang nantinya akan digunakan untuk melarutkan padatan KOH dengan Aquades. Untuk melakukan perhitungan massa KOH yang akan digunakan untuk pembuatan larutan KOH 1 molaritas dalam 100 ml air menggunakan rumus massa sama dengan M kali V kali MR, di mana M merupakan molaritas, V merupakan volume dalam satuan liter, dan MR merupakan massa relatif senyawa KOH. Diketahui M sama dengan 1 mol, V sama dengan 0,1 liter, dan MR sama dengan 56 mol per gram. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan bahwa massa KOH yang akan digunakan dalam proses pelarutan ini adalah 5,6 gram. Sebelum membuat larutan KOH, pertama-tama kita menimbang padatan KOH menggunakan neraca OH dengan massa yang sudah ditentukan berdasarkan stoikiometri tadi, yaitu 5,6 gram. Kemudian kita mengalasi neraca OH menggunakan kertas HVS dan menimbang padatan KOH sampai masanya mencapai 5,6 gram. Kemudian padatan KOH yang sudah ditimbang tadi kita masukkan ke dalam gelas beker 50 ml. Kemudian kita tambahkan dengan Aquades untuk melarutkan padatan KOH tersebut. Kemudian kita aduk padatan KOH dengan Aquades tadi menggunakan batang pengaduk hingga larut dan tidak ada sisa butiran sama sekali. Apabila telah larut, KOH akan berubah warna menjadi bening. Kemudian kita siapkan labu ukur dan kita buka penutupnya, lalu kita masukkan corong dan larutan dari KOH tadi. Jangan lupa untuk dibersihkan menggunakan Aquades. Kemudian tambahkan Aquades sebanyak 100 ml yang ditandai dengan mencapai batas garis. Kemudian kita tutup labu ukur dan kita kocok seperti pada video. Tujuannya yaitu untuk menghomogenkan larutan. Kemudian kita siapkan botol kaca dan kita letakkan corong untuk membantu memasukkan larutan dari labu ukur ke dalam botol kaca tersebut. Tuang sampai semuanya masuk ke dalam botol kaca. Kemudian tutup botol kaca sampai tertutup rapat. Seperti inilah hasilnya. Proses selanjutnya yaitu melakukan labelisasi dengan menuliskan keterangan nama larutannya, kemudian konsentrasinya dan berapa volumenya, serta tanggal pembuatan dari larutan tersebut.
Lalu tempelkan label pada permukaan gelas kaca tersebut. Dan larutan KOH dengan konsentrasi 1 molar sudah selesai dibuat. Demikian hasil video praktikum teknik laboratorium dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. See you!